Buton. Oh, bapaknya mungkin namanya. Ya. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Enda. Satu yang saya tanyakan ini terkait dengan penyusunan SKP di tahun 2021, yaitu terkait dengan penamaan jabatan. Kan kita ketahui bahwa dengan keluarnya PKPU nomor 14 tahun 2020 itu ada perubahan nomenklatur jabatan, khususnya kan di tingkat KPU Kabupaten Kota. Karena masih kalau kita lihat dari SK yang diturunkan oleh KPU ini masih kurang konsistensi terkait dengan penamaan nomenklatur. Misalnya di SK 1043 terkait dengan pejabat penandatangan penyusun SKP ini yang dikeluarkan tanggal 8 September 2021. Misalnya di Kasubag program dan data itu dia masih menyebut subbagian program dan data. Sementara di SK 1153 yang dikeluarkan tanggal 1 Oktober terkait dengan peta jabatan itu namanya sudah diubah kembali menjadi subbagian perencanaan data dan informasi. Mohon izin sudah langsung interupsi ya Pak, karena ini waktunya sudah terbatas. Terkait provinsi maupun kabupaten kota, tipologi terkait SOTK baru belum diterapkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi masih menggunakan SOTK yang lama. Nah, untuk 1153 itu memang seharusnya itu bukan penggunaan untuk Disakter, karena kemarin buat ngejar waktu dalam penyusunan informasi. Nah, itu sebenarnya buat internal, bukan untuk tersebar. Nah, kami juga kurang paham kenapa itu sampai tersebar, karena penggunaannya kemarin itu mengejar terkait informasi P3K kemarin. Nah, terkait peta jabatan dan lainnya mungkin nanti pasti akan diperbaiki ya. Makanya itu kan nggak ada kan Pak ya di JDIH ya, mungkin tersebar lewat WA group atau apa gitu. Nah, sebenarnya bukan menjadi patokan di dalam 1153 itu. Jadi yang menjadi patokannya sekarang bahwa provinsi maupun kabupaten kota masih menggunakan SOTK yang lama karena belum ditetapkan untuk SOTK barunya, tipologinya masih belum diberlakukan. Yang sudah dilaksanakan dan sudah ditetapkan itu baru hanya di KPU pusat, di Sekretariat Jenderal KPU Pak. Gitu. Jadi jangan bingung ya ini Bapak Ibu semua, jadi masih menggunakan nomenklatur yang lama. Kasubag program dan data, Kasubag SDM, bukan Kasubag hukum dan SDM. Jadi mungkin itu ya Pak. Mungkin mohon maaf Bapak pertanyaannya itu aja ya. Ya baik Pak. Ya, terima kasih ya Pak. Mohon maaf karena waktunya terbatas, jadi kami langsung diberikan aja dari KPU Kabupaten Ngada. Silakan. Pertanyaannya apakah itu persetujuan dari KPU pusat kah belum? So ada kah belum? Kalau so ada oke, kalau belum ada berarti baru dipakai, baru masih di pusat. Halo, selamat siang. Ya, selamat siang. Dipersilakan Pak ya, supaya agak lebih cepat karena waktunya ini. Baik Bu, terima kasih. Tadi pertanyaan saya hampir sama dengan beberapa teman, cuman saya ini jabatan fungsional Pranata Keuangan APBN Mahir itu SK-nya per 1 April kemarin. Saya mau tanya terkait SKP-nya saya. Tentang SKP Januari sampai Maret itu saya masih pelaksana. Sedangkan April sampai Desember kan sudah jabatan fungsional. Mohon izin Pak, mohon izin saya. Bapak pertanyaannya terkait yang SKP berapa yang dibuatkan ya? Saya bilang ibu saya di rumah sakit Ya. sampai papa mantu meninggal. Ya, jadi gini Pak, saya menerangkan biar cepat ini kan waktunya. Jadi setiap perpindahan jabatan, baik itu dari struktural ke fungsional ke struktural ataupun dari struktural ataupun dari pelaksana ke fungsional, itu wajib menggunakan SKP yang baru. Misalnya Bapak tadi kan Januari sampai Maret, Bapak menggunakan SKP sebagai pelaksananya. Nah, mulai dari April sampai Juni itu Bapak menggunakan SKP yang fungsionalnya. Gitu ya Pak ya. Mohon dipahami ya, karena tadi kan sudah sempat disampaikan gitu. Ya Pak ya. Sudah cukup jelas ya Pak? Terlambat ini. Ya. Ya Pak ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas nanti Bapak koordinasi dengan provinsinya diperjelas karena ini kan waktunya sangat terbatas ya. Terima kasih Bapak dari KPU Kabupaten Ngada. Kami persilakan berikutnya KPU Kota apa ini? Prabu Muli ya. Prabu Muli atau apa nih? Bapak Medi ya. Prabu Muli ya. Silakan Pak.
Dipercepat ya Pak, kalau misalnya pertanyaannya sama Bapak Ibu sekalian, jangan menanyakan hal yang sama lagi ya. Gitu. Ya, dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Bu Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saja Bu, ini karena mengingat waktu juga. Jadi saya ini kan baru mutasi Bu, dari KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke KPU Kota Prabu Muli per 1 November kemarin. Nah, jadi mohon dari boleh dari BKN atau dari Bu Enda sendiri nanti menjelaskan tentang pengisian SKP-nya Bu. Karena saya masih per 1 November, jadi kegiatan dari Juni ke Oktober itu di KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, itu kegiatan ketika November ini kan saya di subbagian hukum. Kalau di kabupaten kota ini hampir kegiatan hukum itu kalau di akhir tahun ini udah nggak ada lagi Bu. Nah, jadi nanti gimana nanti pengisian kalau di RKKR ya? Bapak mohon maaf, struktural atau fungsional Pak? Pelaksana Bu. Oh, pelaksana. Jadi gini Bapak, Pak tadi seperti sama ya, setiap pergantian jabatan itu menggunakan periode SKP-nya selama menjabat. Tadinya kan Bapak di mana tadi sebelumnya? Provinsi Babel. Nah itu sekarang pindah per 1 November. Nah mulai November sampai dengan Desember itu Bapak menyusun kegiatannya kan nggak mungkin juga Pak kalau di hukum sama sekali nggak ada. Nanti bisa koordinasi juga di provinsi ya, dan juga nanti dengan biro hukumnya itu juga bukan hanya terkait misalnya, bisa saja misalnya salah satunya merancang ya draft keputusan atau mungkin mempersiapkan dokumen itu bisa menjadikan penyusunan dalam SKP-nya Pak. Kan tadi dibilang harus ada masukan hasil. Nah Bapak bukan hanya kalau dulu kan kita memang di sini ya kita mengerjakan apa kita tuangkan dalam SKP. Nah ini kan ada masukan hasil. Maka itu harus perlu ada dialog tadi yang disampaikan Bu Elisa dan Pak Hamzah tadi, materi kan tadi disampaikan Pak Hamzah ya, ada dialog. Nah dialog dari atasan itulah yang memang diperlukan penjabaran maksud plan hasil kegiatan atau pelaksanaan apa yang harus dikerjakan di level pelaksananya gitu ya Pak ya. Nanti penggabungannya itu belum dijelaskan dari Bu, gimana Bu kalau tadi sudah dijelaskan Pak, di rata-rata kan nanti yang periode 2 itu kan Bapak mau menyusunnya Juli sampai Desember ya. Juli sampai dengan Oktober Bapak masih menyusun di yang bubble-nya gitu kan, yang di bubble-nya. Nah terus nanti yang November Desember Bapak menyusun di Kota Prabu Muli. Nah itu dirata-ratakan dari hasil kedua nilai itu ya. Nanti ada contoh format Excel ya Bu ya? Ada. Kalau formatnya ada, tapi penilaian isiannya itu yang harus didiskusikan dengan masing-masing pimpinannya, ada masuk plan hasil. Jadi ini mohon ya Bapak Ibu sekalian, bukan seperti format misalnya kalimat ini jadi dipakai semua gitu, enggak. Jadi itu harus dijabarkan oleh masing-masing pimpinan ya dalam hal pembagian masuk plan hasil ini, karena pasti akan berbeda antara satu sektor dengan yang lain ya. Memang walaupun ada kesamaan tapi mungkin ada perbedaan. Gitu ya Pak Medi ya. Mungkin cukup ya itu ya Pak. Oke Bu. Ya. Terima kasih Pak. Nanti saya bisa koordinasi ke provinsi Bu ya. Ya, nanti bisa koordinasi dengan provinsi ya. Nanti biar provinsi koordinasi. Kalau misalnya provinsi kurang jelas nanti bisa koordinasi dengan kami di Biro SDM. Ya kami berikut kami sampaikan kesempatan lagi KPU Kabupaten Kendal. Dipersilakan Pak. Yang dari Kabupaten Kendal dipersilakan Pak. Dipersilakan Pak, sudah dibuka tadi. Diklik unmute saja. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas waktunya dari Kendal untuk menanyakan. Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh teman-teman
Namun untuk memastikan aja dari kami terkait dengan tugas tambahan tadi Bu. Jadi yang pertama untuk yang pelaksana maupun yang kasubag tentu ketika melaksanakan tugas tambahan ada dokumen-dokumen pendukung ya Bu ya. Misalnya sebagai operator apa begitu. Kemudian untuk memastikan juga terkait dengan beberapa teman-teman kasubag ini yang menjadi PLT ini apakah juga merupakan tugas tambahan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dari KPU Kabupaten Kendal. Memang ya Bu, bukan sebagai pejabat, mungkin nanti bisa ditambahkan Bu Elisa, Bu Fitri maupun Pak Hansa. Yang dimasukkan ke dalam SKP merupakan, sekali lagi diingatkan, jabatan fungsional, jabatan definitifnya ya. Jabatan definitifnya apa? Misalnya kasubag full gitu kan. Nah, makanya yang disampaikan di situ kinerja utamanya merupakan kinerja dia sebagai kasubag full. Nah, dia menjadi sebagai PLT berarti itu merupakan kan kinerja tambahan ya Bu Elisa maupun Bu Fitri. Nah, itulah yang dimasukkan dan itu harus dilengkapi Pak dokumen-dokumennya seperti itu. Nah kalau misalnya mungkin saya perlu nanya juga nih Bu Elisa, kalau misalnya yang di jabatan fungsional kan tugas tambahan sampai dia setelah setahun dan mengajukan kenaikan pangkat kan diberikan 25% ya penilaiannya ya Bu. Nah kalau misalnya nih dia struktural gitu kan Bu, terus diberikan tugas tambahan, nah itu kalau penilaiannya seperti apa ya Bu? Apakah memang penilaiannya sesuai dengan range itu tadi, apakah seperti apa? Karena mungkin kalau pemahaman kami 25% itu hanya dari yang fungsional aja ya. Kalau yang tambahan berarti dinilai biasa ya Bu, seperti yang kayak kinerja utama ya. Mohon penjelasannya Bu Elisa, Bu Fitri maupun Pak Asta, terima kasih. Iya Bu, dulu saya berpikirnya juga sama Bu, jadi PLT itu karena di luar TUSI ya Bu ya, jadi sebagai kinerja tambahan. Nah ternyata kemarin kebetulan saya konfirmasi lagi dengan teman-teman di Menpan, masuknya adalah di kinerja utama Bu. Jadi nanti untuk Bapak Ibu yang ditugaskan menjadi PLT itu membuat dua SKP ya Bu ya, sehingga SKP jabatan definitif untuk kinerja PLT-nya dimasukkan menjadi kinerja utama, kemudian juga menyusun SKP di jabatan yang di PLT-kan seperti itu. Nah, sehingga gimana Pak? Ada 2 SKP nanti berarti. Iya. Jadi nanti untuk nilai kinerja yang ada di nilai SKP yang ada di SKP PLT tadi Pak, itu nanti akan menjadi nilai penugasan direktif PLT yang ada di SKP Bapak yang definitif. Oh gitu. Bayang nggak Pak? Jadi kan Bapak itu misalkan punya 2 SKP ya Pak ya. Tadi kan di SKP yang jabatan definitif PLT itu sebagai kinerja utama. Nah, ketika dinilaikan Bapak mengambilnya nilai dari SKP yang PLT begitu. Misalkan Bapak menjadi PLT-nya apa ya Pak? Itu kasubag menjadi PLT kasubag begitu. Jadi kasubag full itu menjadi PLT kasubag hukum misalnya seperti itu. Kemudian yang produk itu juga di PLT-kan oleh kasubag teknis. Ada 2 teman yang ada 2 kasubag begitu. Berarti itu nanti 2 SKP ya seolah-olah itu menjadi